Halo Ma, karena banyak juga yang mau dibuatin tips juga, berarti ini sekalian tak buat video aja ya. Tips yang bisa dilakukan di rumah setelah melahirkan secara sesar. Aku kudu ngapain ya Sus ya? Oke, yang pertama adalah Mama harus tetap melakukan mobilisasi aktif ya. Jadi tetap bergerak, tetap berjalan gitu ya, meskipun pelan-pelan. Tetap harus dicoba, harus mau untuk mobilisasi. Tidak disarankan untuk tidak mobilisasi ya, justru nanti karena kalau misalkan mama itu tidak melakukan mobilisasi, itu di badan tuh malah jadi kaku semua gitu dan menghambat untuk penyembuhan juga ya. Terus yang kedua, untuk area operasinya entah dia yang bentuknya mendatar atau mungkin vertikal, itu sama aja ya. Nanti harus dijaga di bagian luka operasinya itu tidak boleh terlalu tertekan. Jadi kalau misalkan pakai celana mungkin atau pakai baju, diusahakan tidak yang terlalu menekan banget untuk di area operasinya. Ya, kalau misalkan mau pakai gurita atau mau pakai korset atau mau pakai setagen ya, harus minta tolong sama tenaga medis sebelum mama pulang biar diajari caranya, karena ada caranya, enggak boleh sembarangan gitu ya. Terus mama juga di rumah harus lihat terus tuh di area luka operasinya, itu harus dilihat terus, dikacain ya, kalau bisa dikacain setiap pagi atau setiap sore dikacain lukanya gimana, ada rembesannya enggak, masih kering atau lembab atau enggak. Terus plesternya itu masih bersih atau enggak. Kalau misalkan masih bersih, masih kering, berarti enggak apa-apa, insya Allah aman ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba mama di rumah kok nemuin, oh loh kok plesterku tuh ada rebesannya ya Sus ya. Ini mama bisa pakai tips ya. Jadi rembesannya itu mama bisa tandai dulu. Pakai pulpoin boleh atau mau pakai spidol boleh ya, ditandain dulu di area yang rembes itu. Terus mama sambil observasi, kira-kira rembesannya ini nambah enggak nih. Kalau misalkan enggak nambah dan mama juga tidak ada keluhan yang lain, kontrolnya tetap sesuai jadwal dokter ya. Tapi kalau misalkan kok di rumah mama ngerasain rembesannya kok makin banyak ya Sus ya, sudah ditandain kok besoknya melebar lagi, lah berarti itu kontrolnya harus maju, nggak bisa sesuai dengan jadwal dokter, karena mungkin ada sesuatu nih yang kita perlu buka gitu ya, kenapa kok bisa ada rembesan gitu. Terus tips yang ketiga adalah dengan menjaga pola makan. Jadi untuk konsumsi makanannya itu juga harus diperhatikan. Harus konsumsi makanan yang tinggi protein ya Maya. Jadi kalau misalkan di rumah itu putih-putih telur itu boleh. Jadi pasca operasi sering kita sarankan sehari minimal 3-4 untuk putih telurnya. Ya, atau untuk protein yang lain kayak kuto, ikan kuto boleh nggak Sus? Bagus banget. Daging-dagingan boleh nggak? Boleh. Jadi tidak usah melakukan namanya apa sih? Apa ya namanya ya? Kayak nyirik makan itu loh, kayak menghindari makan tuh nggak usah. Jadi yang dihindari atau yang tidak boleh dimakan pada saat setelah melakukan operasi itu hanya yang mama alergikan. Kalau misalkan jenengan itu nggak ada alergi ya sudah, makan apa aja boleh. Makan bakso boleh, makan ikan-ikanan boleh, nggak apa-apa. Justru itu proteinnya bagus, proteinnya tinggi, jadi nanti bisa mempercepat penyembuhan luka. Gitu. Oke, yang keempat itu adalah pola istirahat. Jadi kalau misalkan pasca operasi diusahakan untuk istirahatnya juga cukup ya, meskipun kita juga masih punya kewajiban untuk menyusui. Betul, menyusui pun juga harus secara aktif ya, minimal 2-3 jam sekali itu mama coba untuk menyusui. 1 bulan pertama itu penting banget untuk menyusui secara aktif, karena apa? Karena kita kayak ngasih sinyal gitu loh ke ke tubuh kita bahwa ini asiku, ini aku butuh banyak gitu. Jadi kalau misalkan masih awal-awal itu saya sering kasih saran kepada mama-mama semua untuk bikin jadwal. Tulislah di kertas jam berapa nanti kita harus menyusui. Itu adalah jadwal maksimal kita menyusui ya. Jadi kalau misalkan per 2-3 jam dibuat jadwal, misalkan jam 1 nih tadi menyusui, berarti nanti 2, 3, 4 jam 4 itu sudah harus menyusui lagi. Wajib ya, itu wajib. Kalau misalkan sebelum itu nyusui gimana Sus? Berarti malah lebih bagus gitu loh. Paling banyak atau paling lama itu untuk 2-3 jam sekali gitu.
Terus untuk pola istirahatnya harus ada kerjasama dengan anggota yang ada di rumah. Jadi mama mungkin bisa komunikasikan nih dengan suaminya, atau komunikasikan dengan barangkali orang tuanya yang juga di situ, atau mungkin ke babysitternya ya kalau misalkan ada, atau mungkin dengan orang yang satu rumah. Jadi mohon kerjasamanya untuk ikut serta dalam proses perawatan bayinya. Jadi mama ini selain juga punya kewajiban menyusui, mama ini juga perlu loh waktu untuk istirahat ya. Karena apa? Karena dia juga butuh untuk memulihkan diri gitu. Jadi mohon kerjasamanya, mama harus komunikasikan di awal gitu ya. Oke, berikutnya adalah menghindari mengangkat beban yang berat. Terutama ini angkat beban yang melibatkan otot perut ya Mas. Kalau bisa dihindari dulu. Ya kusik lah, biar istirahat dulu, biar lukanya itu bagus dulu, biar penyembuhannya itu oke dulu gitu loh. Tapi kalau misalkan mama mau gendong bayi boleh nggak? Boleh mam, kalau gendong bayi boleh, asalkan mama tidak terlalu ngoyo ya. Jadi hati-hati aja, pelan-pelan gitu. Kalau misalkan gendong ya nggak usah terlalu lama ya bentar-bentar aja gitu. Tapi kalau gendong bayi sebenarnya boleh sih, itu untuk bonding kok gitu. Terus yang penting lagi ya, mama tetap harus menjaga personal hygiene. Jadi harus menjaga kebersihan diri ya, baik itu daerah kewanitaan, jadi harus tetap cebok, nifasnya kan masih ada nih meskipun sesar ya, tetap harus dibersihkan gitu, harus dijaga kebersihannya, ganti pembalut lah yang teratur gitu ya. Terus aku selalu saranin untuk ibu-ibu yang ada plan untuk sesar itu menggunakan plester yang anti air mam di awal. Jadi pada saat mama pulang itu nanti mama di rumah itu bisa mandi gitu loh. Jadi tetap bisa mandi 2 kali sehari, kan seger ya. Biasanya kan kalau ibu menyusui kan gampang sumuk ya. Jadi kalau misalkan nggak mandi kayak apa, nggak peliket gitu loh. Pilih yang offset ya, pilih yang anti air, jadi tetap bisa mandi di rumah gitu. Terus juga kalau misalkan dapat obat atau vitamin dari dokter ya, mama minum sesuai aturannya ya. Kadang ada antibiotik gitu harus dihabiskan ya, mama harus habiskan. Oke gitu.